warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 6 Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan materi kita pada malam hari ini dengan judul Melibatkan Siswa Secara Aktif Menarik Perhatian dan Minat Anak dalam Pembelajaran PAI. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran kreatif. Nah, apa sih pembelajaran kreatif itu? Pembelajaran aktif dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar dan yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Nah, di samping itu, pembelajaran aktif juga dimaksudkan untuk menjaga perhatian siswa atau anak didik agar tetap tertuju pada proses pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pembelajaran aktif ini, teman-teman. Yaitu ciri-ciri pembelajaran aktif ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan terhadap beberapa model atau contoh yang memberikan kesempatan pada siswa untuk melihat dan mengetahui. Yang kedua adalah refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman kepada teman, guru, potensial mengundang dialog di dalam kelas sehingga memungkinkan muncul pengalaman atau pengetahuan baru. Nah, yang ketiga, pemecahan masalah yang disajikan memungkinkan siswa berada di dalam kondisi higher order thinking. Yang keempat, diskusi melatih siswa untuk menganalisis, menilai, membandingkan, dan memecahkan masalah dalam metode belajar kooperatif dan interaktif. Selanjutnya yaitu self-explanation adalah suatu proses menjelaskan mengenai pemahaman siswa baik kepada temannya maupun kepada guru untuk memungkinkan terjadinya pemahaman yang lebih kuat. Dan yang terakhir teman-teman yaitu vicarious learning yang diperoleh pada saat siswa menyaksikan perdebatan mengenai topik tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan kami Nurjana. Kepada Nurjana kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat belajar siswa aktif. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi dengan menerapkan, mengkaji, memprediksi, dan menggeneralisasi. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa bertanya, berpendapat, menanggapi masalah, dan berkomunikasi. 3. Menciptakan kesadaran dan kemandirian untuk belajar dan mencapai hasil. Yang keempat, membantu siswa mengambil makna dari isi materi yang dipelajari. Yang kelima, membantu siswa memecahkan masalah secara masuk akal dengan berbagai pertimbangan. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keenam, membiasakan siswa bermusyawarah dan berdebat sehat. Itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke narasumber berikutnya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu landasan pengembangan pembelajaran kreatif, di mana penerapan pembelajaran aktif pada dasarnya dipengaruhi teori belajar aliran konstruktivisme. Pada teori belajar ini memantapkan teori-teori belajar sebelumnya dan memberikan pencerahan bagi peralihan dari konsep belajar yang berpusat kepada guru, yaitu teacher-centered learning, ke arah konsep belajar yang berpusat kepada peserta didik, yaitu student-centered learning. Orientasi yang berpusat kepada peserta didik diwujudkan dalam pendekatan belajar aktif atau active learning approach. Demikian juga halnya tentang gagasan-gagasan pokok pembelajaran aktif. Pada prinsipnya mengikuti gagasan inti teori belajar konstruktivisme. Perkembangan dalam terapan konstruktivisme melahirkan paradigma baru, yaitu paradigma belajar aktif. Sejumlah gagasan pokok dalam penerapan paradigma belajar aktif yaitu mengkonstruksi makna, pentingnya latar belakang dan budaya peserta didik, tanggung jawab belajar peserta didik, motivasi belajar, dan peran pengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Riansyah di sini akan membahas tentang
strategi pembelajaran kreatif. Langkah-langkah pembelajaran kreatif. Strategi pembelajaran aktif menuntut kreativitas guru untuk mendesain proses pembelajaran dapat menstipulasi aktivitas siswa. Dalam konteks teori pembelajaran, strategi pembelajaran ini dikenal dengan pendekatan student center, yakni pembelajaran berpusat pada anak didik dan guru atau dosen bertindak sebagai fasilitator belajar. Komunikasi yang dibangun dalam proses pembelajaran adalah komunikasi yang banyak arah. Dalam konteks ini, siswa dituntut lebih aktif tetapi tetap dalam koridor pengawasan dan bimbingan guru. Di sini pertama kita masuk yang pertama, yaitu critical incident, pengalaman penting. Pengalaman strategi untuk memulai kegiatan pembelajaran dan tujuannya untuk melibatkan siswa sejak awal berdasarkan pengalaman mereka. Strategi ini cocok untuk materi yang bersifat praktis. Yang kedua yaitu prediction guide, tebakan pelajaran. Strategi yang merupakan strategi yang melibatkan siswa sejak awal sampai akhir, meningkatkan perhatian siswa selama penyajian materi. Strategi ini dapat diterapkan untuk semua pembelajaran. Di sini saya akan selanjutnya yang ketiga selanjutnya yaitu Reading guide atau panduan membaca. Strategi ini untuk melanjutkan materi yang tidak dapat diselesaikan dalam pertemuan. Cukup materi pertemuan. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu tentukan bacaan yang akan dipelajari. Yang kedua, buatlah pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa atau kisi-kisi atau skema yang dapat diisi oleh siswa dan dari bacaan yang dipilih. Yang kelima, question student have, pertanyaan dari siswa, yaitu pertanyaan dari siswa. Strategi yang dapat mengembangkan kemampuan berpendapat siswa dan memahami kebutuhan siswa. Langkah-langkah yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada bagikan potongan kertas pada siswa, meminta setiap siswa untuk menuliskan satu pernyataan yang berkaitan dengan materi dan tidak perlu menulis nama. Yang ketiga, masing-masing siswa bertukar pertanyaan, upayakan semua peserta didik mendapat bagian pertanyaan teman lain. Yang keenam yaitu ada active knowledge sharing, yaitu saling tukar pengetahuan. Strategi ini berfungsi untuk membuat siswa belajar materi dengan cepat dan untuk semua mata pelajaran. Strategi untuk melihat kemampuan siswa dan membentuk kerjasama tim. Selanjutnya, jadi dengan menerapkan pembelajaran aktif secara benar, dapat dipastikan siswa akan melihat secara aktif dalam pembelajaran. Dengan melihat dan mengalami sendiri pembelajaran aktif akan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap implementasi pembelajaran aktif itu sendiri. Baiklah, itu yang saya dapat sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.